Ibu dan saudara sekalian, selamat bertemu kembali di dalam Resapi, renungan singkat pemelihara iman GKI Klasis Bojonegoro. Untuk kali ini, saya pertama kali di dalam tahun 2021 membawakan renungan ini. Berarti saya juga tidak terlambat untuk mengatakan selamat tahun baru. Mari kita memasuki tahun 2021 ini dengan satu pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan anugerah yang luar biasa dalam tahun ini. Tuhan akan memulihkan. Mari jadi doa kita bersama. Tuhan, perbaurilah dunia ini, khususnya bangsa dan negara kita. Saudara, kita akan merenungkan satu tema, yaitu bahwa Tuhan mengingatkan bangsa Israel, apakah ada tempat bagiku? Tema hari ini adalah apakah ada tempat bagiku? Yeremia 19 ayat 1 hingga yang ke-15. Mari sebelumnya kita berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur boleh melalui tahun 2020 sebagai tahun yang sangat-sangat mengerikan, yang penuh dengan problema, pergumulan, beban yang luar biasa. Tapi kami boleh melaluinya dengan baik dan kami memasuki tahun yang baru 2021. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami, menuntun kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati bila renungan ini boleh menguatkan kami di dalam memasuki tahun ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Yeremia 19 ayat 1 hingga 15, ayat yang 3 dan 4 saya bacakan. Katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, raja-raja Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah dan orang-orang yang tidak bersalah. Saudara, itulah bagian di mana Allah memanggil Yeremia untuk mengungkapkan, menegur dosa-dosa Israel, umatnya yang luar biasa. Yeremia berbicara di depan pintu gerbang beling. Supaya apa? Supaya semua orang tahu. Umat Tuhan tahu, para pemimpin-pemimpin, rakyat tahu semua apa yang akan dibicarakan oleh Yeremia. Dan Yeremia mengatakan bahwa Allah akan mendatangkan hukuman yang sangat berat bagi umatnya. Kenapa saudara? Karena umatnya telah melakukan dosa yang luar biasa besarnya kepada Allah. Oleh karena itu saudara, dikatakan kenapa? Karena umatnya sekarang telah menyembah dewa Baal. Bahkan mereka membakar anak-anak mereka untuk jadi korban bakaran bagi dewa Baal. Saudara, bayangkan sampai Allah mengatakan bahwa aku tidak pernah memberikan perintah itu. Aku tidak pernah mengatakan itu. Kenapa engkau melakukan kepada anak-anak yang tidak pernah bersalah engkau korbankan kepada dewa Baal? Saudara, sehingga tempat itu yang disebut Tofet dan lembah Ben Hinom dikatakan menjadi tempat pembunuhan. Saudara, oleh karena itu Yeremia datang kepada umatnya dan menyatakan Allah akan memberikan hukuman yang berat bagi umatnya Israel. Dan Allah betul-betul akan menghancurkan Israel, saudara. Sehingga Yeremia yang diperintahkan untuk membawa buli-buli dari tanah liat
yang dibawa utuh, dan di depan mereka buli-buli itu dipecahkan, dihancurkan, yang menggambarkan Allah akan menghukum Israel. Itu luar biasa. Saudara, kenapa bisa demikian, saudara? Kunci utamanya di dalam ayat yang keempat. Karena mereka telah meninggalkan aku dan memberi tempat ini kepada Allah asing. Oh saudara, penyebab utamanya hati mereka sudah meninggalkan Allah. Tidak ada lagi tempat bagi Allah di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka. Boleh dikatakan mereka sudah berselingkuh, mereka sudah menceraikan, mereka sudah membuang Allah dari hidup mereka. Oleh karena itu saudara, Allah marah luar biasa dan umatnya Israel akan mengalami hukuman yang luar biasa. Menderitanya, sakitnya. Kenapa saudara? Bukan karena Allah kejam, tapi Allah sayang. Justru Allah sayang kepada umatnya. Karena dengan hukuman yang berat itulah yang kemudian umatnya sadar siapa Allah yang benar. Dan mereka berbalik dan kembali kepada Allah dengan baik. Saudara, mari kita memasuki tahun 2021 ini dengan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Pertanyaannya adalah, sejauh mana hati kita menjadi tempat di mana Allah itu sentral dalam hidup kita? Sejauh mana saudara kita memberikan tempat? Jangan sampai tempat yang utama itu saudara kita singkirkan dan diganti oleh yang lain. Allah mau menjadi tempat, memiliki tempat dalam hidup kita. Tempat yang privat, tempat yang number one, tempat yang nomor satu, tempat yang utama. Dan tidak ada bagi yang lain selain Allah dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan ketika jangan khawatir, Tuhan menuntun hidup kita. Mari kita memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Allah, yang kita beri tempat yang utama dalam hidup kita, dalam hati kita, dan kita tidak meninggalkan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, betapa mengerikan ketika umat-Mu Israel meninggalkan Engkau. Oh Tuhan, kami enggak mau Tuhan. Biarlah kami terus belajar, tidak akan meninggalkan Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Memberikan tempat yang paling baik dalam hati kami, dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah juru selamat kami, Allah yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami pasrahkan perjalanan kami dalam tahun ini hanya bersama dengan Engkau, Allah Bapa kami. Dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan memberkati saudara dengan kasih karunia dan anugerahnya. Sampai bertemu dalam resapi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.